Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari Hotel Graha Dinar Puncak, renungan firman Tuhan AKBP Setia Mekar kita sampaikan. Sebelumnya kita berdoa. Kasih dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Begini bunyinya. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Adalah hal yang biasa kita mendengar berita. Berita ini bisa positif, bisa hal yang negatif. Tapi alangkah indahnya jikalau kita lebih sering menyampaikan berita yang positif. Berita yang bisa membawa sukacita kepada banyak orang. Seperti yang dituliskan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 3 dan 4 ini. Di mana Yohanes mengenal dan mengasihi Allah sehingga dia juga boleh menikmati seperti apa penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Inilah yang disampaikan Yohanes kepada banyak orang. Dia memberitakan Allah melalui anaknya Yesus Kristus agar banyak orang yang terselamatkan. Karena berita yang disampaikan Yohanes ini memang benar-benar membawa sukacita, membawa pengharapan dan keselamatan bagi banyak orang. Alangkah indahnya kita juga boleh memberitakan akan kebenaran firman Tuhan. Yohanes memberitakan tentang persekutuannya dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan mengajak orang banyak untuk boleh ikut dalam persekutuan. Tidak ada salahnya juga kita sebagai pengikut Kristus ikut serta memberitakan persekutuan Allah, Anak, dan Roh Kudus itu kepada banyak orang. Tapi secara khusus, mari kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Apa yang dirasakan oleh Yohanes ternyata membawa atau hidup di dalam persekutuan Allah, Anak, dan Roh Kudus itu adalah merupakan hal yang sempurna di dalam kehidupan. Mari kita sebagai pengikut Kristus untuk boleh menimbangkan, berpikir, merenungkan kembali. Mana yang lebih banyak kita beritakan? Berita kebenarankah atau berita kebohongan? Saat kita memberitakan kebohongan, itu akan banyak merugikan orang lain. Dan iblis tentunya akan bersuka cita dengan berita kebohongan. Tapi mari, dengan firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali untuk kita dipanggil boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan agar banyak orang yang terselamatkan, yang beroleh sukacita dan pengharapan.
Untuk itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, senantiasalah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan agar kita bisa menjadi berkat kepada banyak orang. Amin. Jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.